supaya memberikan satu nuansa yang lain, sentuhan yang lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hujan dan sanjungan dengan kita harus bersama kita sebagai makhluk, sebagai hamba, sebagai jalan tidak harus dikerjakan karena anugerah karunia serta perkenannya. Alhamdulillah kita dapat hadir semua di sini dalam satu kegiatan, yaitu silaturahmi, khususnya dari kerajaan Skala bersama dengan kerajaan Goa serta kerabat-kerabat kerajaan Goa di tanah Goa ini. Kalau tadi Perdana Menteri bicara panjang lebar tentang banyak masalah. Pertama, Perdana Menteri ini ketua Kapolda. Jadi kalau sudah bicara tentang masalah masyarakat, keamanan, itu tugas dia. Kemudian kalau bicara tentang masalah adat, hubungan kaitan antara adat dengan kehidupan masyarakat, itu juga tugasnya. Karena di Lampung, Sultan atau Sebatin itu sebenarnya hanya menerima dari Perdana Menteri ini satu permintaan, ya atau tidak. Biasanya di sini. Jadi segala urusan-urusan rancangan dan lain sebagainya memang di dalam ada itu Perdana Menteri lain itu di Lampung. Sehingga begitu sampai ke saya hanya menyampaikan ya atau tidak. Jadi kalau Perdana Menteri itu marah-marah, ribut, segala macam, memang tugas dia. Kalau Sultan tidak boleh. Kalau Perdana Menteri marah, ribut, rakyat masih saya. Tapi kalau saya tidak marah, kemana lagi? Jadi biar itu salah satu ini tugas Perdana Menteri. Sehingga kadang-kadang kalau banyak permasalahan di lapangan, dan kreativitas Perdana Menteri ini tinggi, banyak langsung saya ini bagaimana? Sudahlah saya bilang, ikuti saja. Nanti terakhir kan nadab saya. Jadi itu saya bilang. Jadi ikuti saja. Jadi apa saja yang dikomunikasikan Perdana Menteri itu ikuti saja. Karena pasti itu banyak baiknya. Tapi seandainya ada hal yang ingin untuk penyempurnanya pasti di saya. Dan kalau apa yang saya katakan pasti diikuti perintah. Jadi itu memang salah satu tugas Perdana Menteri. Sehingga sebetulnya banyak sambutan-sambutan sampai saya datang yang sudah dikawal oleh Perdana Menteri. Tapi ternyata hari ini hari yang sangat-sangat berbeda. Karena pertemuan di Balino ini, pertemuan di wilayah pegunungan ini, mengingatkan kami tentang kampung halaman kami Skala Berak. Skala Berak itu di wilayah pegunungan. Kami ini raja pegunungan. Di beberapa tempat sepanjang Pulau Sumatera, hampir raja-raja itu raja-raja pegunungan. Sampai ke Sumatera, sampai ke Thailand. Raja-raja di Asia ini memang banyak raja. Kenapa? Ke pegunungan itu banyak kesejukan, banyak sayur mayur, tempatnya air dan segala macam, tempat kemakmuran. Sehingga raja itu bertahta dulu di tempat kemakmuran itu. Setelah itu rakyat itu turun untuk tersebar, mendirikan negeri baru, kemudian itu membesarkan kerajaan. Nah, ini jadi bagi kami Balino ini seperti juga pulang kampung. Alamnya seperti pulang kampung. Tapi sebetulnya juga dari sejarahnya telah disampaikan oleh Perdana Menteri. Ketika Raja Goa ke-8 Batarakato beristri seorang putri dari Skala Berak, saat itu sudah dimulai hubungan darat. Artinya antara saya dan Raja Goa, antara saya dengan para kerabat, antara saya dengan seluruh masyarakat Goa ini tidak ada jarak di antara kita.
Karena di antara kita ada yang bohong. Dengan tidak adanya jarak itu, maka jangan kita renggang-renggang. Kalau kita sudah ada hubungan, jangan renggang. Karena yang paling sulit bukan mempertemukan, tapi yang paling sulit adalah menjaga sebuah hubungan saudara. Ini yang paling sulit. Menjaga sebuah hubungan, ini yang paling sulit. Junjungan kita Rasulullah SAW menjadi contoh bagi kita. Kalaupun tadi Raja Goa berbicara tentang masalah raja, sultan, adik saya berbicara tentang kemuliaan raja, junjungan kita Rasulullah telah memberikan contoh di tanah Arabia. Maka di jajaran Kristen yang paling tinggi kemuliaannya, tanah yang paling tinggi kemuliaan yang paling dimuliakan adalah suku bangsa Quraisy. Kenapa? Karena mereka adalah penjaga daripada tanah suci dari dulu, sejak zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim AS membawa Ismail itu ke Nabi Ismail ke dekat Ka'bah. Baitullah itu telah ada sebelum Nabi Ibrahim, tempat ibadah pertama manusia. Jadi Nabi Ibrahim AS itu datang bukan membangun suatu tempat ibadah baru, suatu tempat ibadah yang sudah ada. Akhirnya tempat itu tempat yang dimuliakan. Dari suku bangsa Quraisy yang paling dimuliakan itu adalah Bani Abdul Manaf. Jadi dari seluruh suku bangsa Quraisy yang paling dimuliakan itu Bani Abdul Manaf. Itu paling mulia. Dari Bani Abdul Manaf yang paling dimuliakan adalah Bani Abdul Muttalib. Dari Bani Abdul Muttalib lahirlah junjungan kita sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah harus dijadikan dari orang yang mulia? Kalau memang untuk kesamaan derajat, dijadikan saja dari muda. Junjungan kita Nabi terakhir sebagai yang pimpinan para nabi, Sayyidul Mursalin, itu berasal dari sosok manusia yang dilahirkan dari kelompok yang paling dimuliakan. Kenapa Bani Abdul Muttalib itu Bani yang paling dimuliakan? Karena dia adalah pemegang kunci Ka'bah. Lahirlah seorang sosok dimuliakan. Inilah junjungan kita yang kita anut, agama yang kita paham. Ini adalah junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dari sana kita tahu bahwa kemuliaan itu harus menjadi bagian dari hidup. Ada 3 hal pokok kalau kita bicara kemuliaan. Pertama, kita kemuliaan itu kalau kita beriman. Karena keimanan itu kita mulia. Kemudian yang kedua, kita mulia karena akhlakul karimah. Karena berakhlak kita mulia. Dan yang ketiga, kita mulia karena setia. Ini yang harus dijaga. Kalau orang apapun saja, kalau orang beriman, bertakwa, tapi tidak setia, dia akan goyah dan suatu saat dia akan menjadi bupati. Orang yang berakhlak, tidak punya sejarah, suatu saat dia akan menjadi orang yang tidak berakhlak. Setelah dia beriman dan bertakwa, beramal, setia, bukan setia, maka itu adalah bagian daripada kemuliaan. Sehingga orang setia itu orang-orang mulia. Tidak ada gunanya kepintaran, kegagahan, tidak ada, tidak setia. Tadi Tabarani yang tadi berbicara, Innake anni Tabarani buta kok. Innake anni saribatan Raja Goa. Saribatan Raja Goa. Patong pokok-pokok agak. Matang pokok-pokok agak ibarat sudah berada dari sejak zaman masyarakat. Jadi kami adalah bagian daripada kesetiaan itu harus diwujudkan, bukan dalam kata-kata. Ketika kita bicara kita siap kalau mau dikasih orang duit untuk tidak setia, apa gunanya? Sama dengan kupar-kupar Quraisy zaman itu yang harus dibeli keimanannya. Dan setelah Rasulullah bahkan orang pertama mereka yang keluar dari Islam ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab, pembohong, datang ke Rasulullah. Setelah itu dia menyatakan dirinya sebagai nabi.
dipenggal oleh Khalid bin Walid. Jadi apa? Yang menjadi masalah itu adalah kesetiaan. Kalau kita mengaku kita orang yang ada, tadi disampaikan oleh Perdana Menteri dengan bermacam-macam contoh, bahwa di dalam kehidupan ini ada dua pendidikan yang harus kita terima. Satu, pendidikan pengetahuan secara formal. Sekolah kita sampai SD, SMP, SMA, sampai menjadi dokter dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu ada lagi ilmu hidup, ilmu kehidupan. Nah, ilmu kehidupan yang mengajarkan kepada kita yaitu tempat atau waktu atau keadaan untuk berkeadaan dan yang susah kita itu ilmu hidup. Ilmu pengetahuan mudah kita dapat, tapi ilmu hidup susah. Karena itu pada hari ini, pada saat para tokoh-tokoh, kerabat-kerabat kerajaan Demak, masyarakat di Marino yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi hadir, yang hadir di sini juga bukan orang-orang jauh, bukan orang-orang yang datang hanya untuk sekadar saja. Kami datang ke sini betul-betul niat dan keinginan kami untuk bertemu, silaturahmi dan menyuarakan spirit bahwa saya ada kesetiaan itu harus dihidupi. Hadirlah di sini di depan kita. Tentunya yang mulia Raja Karaeng Katanta Sultan Al-Walid II, Raja Demak yang ketika yang kita muliakan hadir. Beliau lah yang memudahkan. Terima kasih. Bersama dengan Presiden. Dan hadir di sini juga Sari Batang saya. Ini yang sebelah kanan itu Sari Batang saya. 40 tahun yang lalu saya bersekolah dengan yang mulia Karaeng Mahar Andi Makmur bersama Profesor. Ini adalah Sari Batang saya. 40 tahun yang lalu. Ternyata pada hari ini di Malino itu saya masih tetap berdampingan. Itulah kesetiaan. Artinya saya tidak berbicara tentang kesetiaan itu, tentang konsep-konsep kesetiaan, tapi saya berikan contoh. 40 tahun yang lalu saya berduduk berdua di warung di Jogja dalam keadaan susah. Kalau akhir bulan saya kadang-kadang sering minta dengan Karaeng Mahar. Karena Karaeng Mahar ini dapat doping dari Karaeng Sibali, anggota DPR. Jadi saya duduk berdua ngopi untuk kami sekolah. Dan sekarang ini di Malino hari ini 40 tahun semuanya masih berhubungan persaudaraan saya. Inilah bukti salah satu hasil daripada sebuah persaudaraan. Kami telah menunjukkan dan memberikan contoh. Itulah tanda sebuah kesetiaan. Karaeng Anti Manusia, Raja Gor 37, sejak saya kapten, saya mengenal di Jakarta. Sejak beliau jadi camat di Jakarta Selatan, camat Pademangan, saya wakil polisi. Kenapa mengenal? Karena sosok orang sangat dekat dengan masyarakat, sangat dekat dengan rakyat, dan duduk bersama dengan rakyat. Kenapa begitu? Karena dia raja. Setelah raja menunjukkan kemuliaannya, sekarang rakyat harus meminta apa? Apakah rakyat itu seperti zaman dulu, kemudian seperti feodalisme antara tuan dan budak? Tidak. Begitu rakyat memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan, maka dululah raja itu sebagai pengatur. Kalau makan, rakyat duluan yang harus makan, bukan rakyat. Kalau ada masalah, raja harus langsung di depan. Karena itu raja harus pemberani. Kalau benar caranya, zaman dulu untuk jadi raja harus pemberani, harus berani berkorban untuk rakyatnya. Di situ mulai antara raja dan rakyat timbul kesetaraan. Jadi bukan hanya bagaimana rakyat memuliakan menghormati rakyat, bagaimana raja berkorban untuk rakyat. Itulah jawaban. Seorang raja yang dimuliakan membalas dengan apa? Dengan pengorbanan untuk rakyat. Ini semua. Jadi jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu terhadap raja. Karena saya telah membuktikan
Sejak saya pakai kapten sampai sekarang itu pakai kecewa. Saya telah buktikan kesetiaan persahabatan saya dengan Raja. Dan rakyat Goa harus bisa membuktikan itu. Kesetiaan kepada Raja Goa dan Raja Goa nanti akan membuktikan pengorbanan terhadap rakyat. Di sebelah kiri daripada Raja Goa adalah saudara saya, Rai Laika, bersama permaisuri. Dari Rai Kamu, Takara sana, dan juga Raja Sope, Raja dari Matu, bersama permaisuri. Maju. Di sebelah kanan ini ada Haji Samsu Alam, persis sama seperti saya dengan Raja Mara. Hubungan persaudaraan saya. Beliau orang Cirebon, saya tahunya dulu. Di alam orang cinta. Haji Samsu Alam. Tapi kalau saya karena dia saudara, saya tetap panggil saja Karaing juga. Saya mempunyai kedekatan bukan hanya dari hubungan darah dengan suku Bugis Makassar, tetapi hubungan di dalam pergaulan kehidupan di Jogja. Dan saya ada saksi sejarah tentang kesetiaan orang Bugis Makassar. Suatu hari ada terjadi keributan di Jogja. Waktu saya masih sekolah, saya paling nakal, bisa ditanya. Yang pernah bersama saya di Sulawesi Selatan ini pernah mengenal saya. Tidak ada yang tidak kenal saya. Nah, memang raja itu harus berani. Sehingga saya dulu dikejar yang namanya Dali. Dali itu apa? Saya tidak aman lagi di asrama lama. Tidak, kami 34 orang mencari saya. Sehingga saya tidur di asrama Makassar, di asrama Sulawesi Selatan, di Macana. Tidurlah saya di sana. Tapi lama-kelamaan ternyata diketahui oleh mereka. Suatu hari datang sekitar 4 mobil tol, sekitar 40 orang, datang ke asrama Macana. Di asrama Macana itu pagi-pagi jam 9 ada 3 orang sedang ngopi. Begitu ada turun dari itu pakai lakon, ininya pedangnya pagar, artinya bukan lagi pedang. Kalau panjang itu segini, kalau mulai dari tanah sampai ke atas kepala itu sudah pagar, panjang sekali. Langsung bicara. 2 orang dari anak Sulawesi Selatan turun. Ada apa? Saya mau ketemu dengan Edward. Ini Edward siapa? Anak Abu. Oh mas, kalau mas mau cari anak Abu, dia sama Abu. Nah, ini orang. Oh enggak, kami sudah tahu dia di sini. Di sini asrama Sulawesi Selatan, Bugis Makassar Manda. Jadi nggak mungkin di sini. Bapak cari aja di asrama Manda. Enggak, kami sudah tahu gitu. Nah, begitu ditetapkan ini, dia ada masalah. Kami cari dia. Turunlah, lagi bertengkar 2 orang, turunlah 1 orang. Turun, kenapa ada apa? Ini mau nyari